Perkenalkan, nama saya Franky Kuncoro. Terima kasih kesempatannya buat yang pertama Pak Thomas, Pastor Thomas bisa memberikan kesempatan untuk saya berbagi pagi hari ini. Dan saya bersyukur juga pagi hari ini ada saya nih murid sekolah minggunya Bu Deborah, ya. Jadi udah dari kecil kenal, dan Bu Deborah ini udah kayak keluarga buat saya. Jadi saya biasa panggilnya Mbak Dewi karena emang dari kecil ya. Jadi udah kenal, saya murid sekolah minggunya, dan bersyukur hari ini bisa melayani bersama-sama ya. Itu aja perkenalan dari saya. Saya sekarang tinggalin di Jakarta, asli Solo, lama di Surabaya, dan baru sekitar 7 tahun terakhir saya tinggal di Jakarta. Dan nanti ada beberapa hal saya ingin saksikan betapa Tuhan itu begitu indah dalam kehidupan saya. Dan saya percaya kalau saya ngalamin Tuhan, saya kenal Tuhan, saya bisa menyaksikan siapa Tuhan. Artinya kita semua punya panggilan yang sama karena Bapak kita sama, Tuhan kita sama. Amin. Amin. Nah, ada satu lagu yang dari semalam itu begitu terngiang dalam hati saya gitu. Saya pengen nyanyi sebentar aja sama Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pagi hari ini. Lagunya ini lagu yang lahir udah lama banget, dan saya pengen nyanyikan bersama Anda semua. Roh Allah yang hidup penuhiku. Yang bisa aku nyanyi bareng-bareng ya. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Nyanyikan bersama-sama. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ya Tuhan, yes. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Katakan bersama-sama. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan bersama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Katakan bersama-sama. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru,
menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap kami. Biar hari ini kami dipanggil untuk menyatakan kebesaran kuasa Tuhan. Itulah panggilan kenapa kami hidup. Itulah panggilan kenapa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kami, adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan kebesaran kuasa-Mu, bahwa Tuhan, Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini. Biar firman-Mu Tuhan berbicara dengan kuat, menerobos hati dan pikiran kami, membawa kami kembali kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saya minta bantuan multimedia bisa menampilkan slide yang tadi saya sudah sempat kirimkan. Puji Tuhan. Oke. Ada sebuah ayat yang begitu kuat berbicara kalau bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, pagi hari ini saya mau kasih judul dari yang saya sampaikan. Kalau Anda bisa catat, saya percaya ini memberkati sekali. Judulnya adalah ini, kuasa untuk melayani. Semua katakan kuasa untuk melayani. Yes, kuasa untuk melayani. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari firman ini jelas dikatakan bahwa kalau Roh Kudus itu dicurahkan, turun, memenuhi kita, kita akan terima namanya kuasa. Dan gak cuma itu, dikatakan bahwa kuasa itu ada supaya kita bisa menjadi apa? Saksinya Tuhan. Ya, di sini dengan jelas dikatakan. Jadi tujuan dari kalau kita terima kuasa yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita, kita tuh disuruh menjadi saksinya Tuhan. Untuk menyaksikan betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan. Kuasa itu bicara tentang keahlian. Kuasa itu bicara tentang kemampuan untuk bisa bekerja, bisa berbicara. Karena manifestasi kuasa Roh Kudus macam-macam. Bisa kemampuan untuk mendapatkan kata-kata hikmat. Tiba-tiba kata-kata kita penuh dengan hikmat ketika berkata-kata. Rasanya kayak bukan kita gitu loh ketika berkata-kata. Kita jadi pribadi yang berani untuk menyampaikan kebenaran firman. Kita jadi punya kuasa, namanya kuasa supranatural gitu. Ada hal-hal yang nggak masuk akal, yang mustahil bisa kita alami dalam kehidupan kita. Itu semua bisa terjadi kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup seseorang. Tapi ingat, goalnya bukan cuma penuh kuasa. Goalnya adalah menjadi saksinya Kristus dimanapun kita ditempatkan. Lukas 4 ayat 8 sampai Lukas 4 18 sampai 19. Ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan seperti ini. Slide-nya di sini masih abu-abu. Saya percaya sebentar lagi akan dimunculkan, ya. Lukas 4 18 sampai 19 dikatakan, iya, Roh Tuhan ada padaku. Ketika Roh Tuhan ada padaku, ini yang terjadi oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Yang terjadi apa? Kenapa pengurapan? Kenapa kuasa? Kenapa kemampuan? Keahlian itu Tuhan berikan buat kita. Tujuannya untuk memberikan baik kepada orang-orang miskin. Saya percaya di sekeliling kita ada orang-orang yang mungkin rohaninya sedang miskin, sukacitanya sedang miskin, damai sejahteranya sedang miskin, kasihnya sedang miskin. Miskin ini gak cuma bicara materi, tetapi juga bicara keadaan seseorang. Hatinya sedang miskin.
Kenapa Roh Kudus memenuhi kita? Supaya engkau bisa memberitakan kabar baik bahwa masih ada Roh Kudus, masih ada Tuhan, masih ada harapan bagi mereka yang miskin hidupnya. Gak cuma itu, ketika Roh Kudus memenuhi kita, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Ada sekelilingmu yang hari-hari ini terikat dengan ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Tiap hari takut mulu hidupnya. Dan kita disuruh sama Tuhan, ketika kuasa itu ada dalam kehidupan kita, kita disuruh memberitakan pembebasan, sampaikan kabar baik. Ada berita kebebasan, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada pembebasan. Gak cuma itu, kepada juga orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, orang-orang yang nggak bisa melihat hari esok, juga mungkin mereka mengalami masalah dengan penyakit mereka, kondisi mereka sedang tidak baik. Keberadaan kita ketika dipenuhi kuasa Tuhan, Tuhan rindu kita bisa jadi berkat bagi orang-orang yang sedang terikat juga sakit penyakit. Bisa jadi mereka masih sakit, tetapi melalui kita sukacita mereka bertambah, damai sejahtera mereka berlimpah karena kehadiran hidup kita, karena ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan bahwa tahun rahmat, tahun anugerah Tuhan telah datang. Jadi dari ayat 2 ayat yang barusan kita baca ini very clear, sangat jelas bahwa kuasa itu dipakai untuk melayani, untuk menjadi saksi, untuk mengasihi, dan bukan untuk menguasai atau mengintimidasi. Dengar ini baik-baik. Hari-hari ini sedih banget ketika mendengar ada orang-orang yang begitu dipenuhi sama kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa lakukan hal yang besar, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bahkan ada karunia kesembuhan dalam hidupnya. Banyak sekali kata-kata hikmat yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, tapi sedih banget. Mereka pakai kuasa itu bukan untuk melayani. Banyak orang seringkali, ada segelintir orang yang seringkali memakai kuasanya justru malah untuk menaikkan popularitas. Tuh. Wih, namanya orang yang dipenuhi kuasa Tuhan, pasti seringkali itu followersnya meningkat, followersnya bertambah, benar nggak? Tapi masalahnya ketika nggak diimbangi dengan namanya buah roh, ini bahaya banget. Kuasa itu membuat dia pengen disanjung-sanjung, pengen dikultus individukan. Jadi pujiannya dan fokusnya bukan lagi untuk kebesaran Tuhan, tapi untuk kebesaran dirinya. Ini terjadi di hari-hari terakhir. Banyak orang dipenuhi kuasa Tuhan, tetapi malah kuasa itu dipakai untuk cari uang. Kalau kamu aku doakan ya, nubuatan tentang apa? Tentang jodoh, harganya 10.000. Nubuatan tentang apa? Kamu mau aku bisa menyembuhkan kamu. Oh bisa, tapi kalau kesembuhan sakit panu murah, sakit panu cuma 5.000. Tapi kalau udah sakit batuk itu 15.000. Sakit apalagi bisa harganya lebih tinggi lagi. Lihat, ini terjadi di hari-hari terakhir. Kuasa Tuhan bukan dipakai untuk melayani, untuk mengasihi, untuk memberitakan kabar baik, tapi untuk cari duit. Saya mendengar lagi, ada orang-orang yang justru di hari terakhir ini memakai kuasa Tuhan, urapan Tuhan dalam hidupnya, malah untuk menguasai atau mengintimidasi orang. Bahkan ada yang ngomong kayak gini, kalian kalau sudah ikut saya, nggak ikut saya lagi, dan kamu nggak melakukan yang saya suruh, ingat-ingat ini, kamu akan mengalami kutuk. Kalau kamu tinggalkan gereja ini, kamu bakal mengalami kutuk. Kerjaanmu nggak bakal diberkati, pernikahanmu nggak bakal bahagia. Ini terjadi di rumah Tuhan. Lihat, dari semalam ketika saya mempersiapkan ini, pesan Tuhan begitu kuat sekali. Banyak orang salah memakai kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Dipakai bukan untuk melayani, mengasihi, tetapi menguasai, mengintimidasi. Bahkan ada orang-orang yang memakainya untuk menjadi Tuhan bagi orang lain.
Ingat, bisa jadi kalau hari ini peringatan ini nggak ada, bisa jadi itulah kita. Ya, kita seringkali pengen menjadi Tuhan, bukan lagi worship God, tetapi worship me. Tunduklah pada saya. Kalian kalau dengar perkataan saya, ini udah seperti perkataan Tuhan. Wah, bahaya banget. Bahaya sekali hari-hari ini. Ini terjadi hari-hari ini. Ada lagi yang sampai seperti saking mungkin dia merasa begitu kudusnya, begitu hebatnya, sampai ngomong kayak gini dalam pelayanan. Kalian tolong jangan deket-deket sama saya. Bisa terpental jauh kalian. Loh, saya kaget. Kalau orang dipenuhi kuasa Tuhan, tahu nggak Tuhan itu pribadi yang gimana sih? Tuhan itu pribadi yang selalu pengen deket sama anak-anaknya. Betul nggak? Seperti Bapa sayang anaknya. Tuh, demikianlah engkau mengasihiku. Bapak tuh pengen anaknya deket sama dia. Tapi lucu ada hamba Tuhan malah ngomong kayak gini. Tolong jangan deket-deket sama saya. Urapan Tuhan begitu kuat sama saya. Kalau kalian deket bahaya, kalian bisa terpental jauh nanti. Ini terjadi hari-hari ini. Saya akan ingatkan kembali. Kuasa Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tujuannya adalah untuk melayani. Yang setuju katakan amin. Kita baca satu ayat untuk menggenapi ini. Di dalam Roma 15, 1-2. Dalam terjemahan The Message. Jadi ini sebelumnya bisa ditampilkan, kalau Anda mau foto ini boleh banget sebelumnya, satu slide sebelumnya. Kuasa yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita itu untuk mengasihi dan melayani, bukan untuk menguasai atau mengintimidasi. Amin. Kita lihat satu ayat Roma 15, 1-2. Berapa banyak yang diberkati sampai di sini? Bisa lambaikan tangan. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin, amin. Roma 15, 1-2. Dalam bahasa Inggris ya, dikatakan seperti ini. Those of us who are strong and able. Orang-orang yang kuat dan bisa punya kemampuan, who and able in the faith, yang imannya kuat, need to step in and lend a hand, butuh untuk melangkah dan memberikan tangannya to those who falter. Artinya kepada orang-orang yang lemah, and not just do what is most convenient for us. Dan jangan cuma melakukan yang menyenangkan kita. Di sini dikatakan, kalau engkau punya kekuatan, ayo bantu orang lain. Jangan cuma cari yang menurut kesenangannya kita doang. Di sini dikatakan luar biasa banget. Strength is for service, not status. Ini luar biasa banget. Kekuatan, kuasa, kepercayaan itu untuk melayani, bukan untuk cari status atau posisi. Wow. It's one of us, setiap kita needs to look after the good of the people around us. Setiap kita harus mencari apa yang baik juga di antara orang lain. Asking ourselves, dan bertanya kepada mereka, saya bisa bantu apa sama kalian? Lihat, firman Tuhan ini gak begitu jelas mengatakan, kalau engkau punya kekuatan, kuasa, pakailah untuk melayani. Memiliki kuasa bukan untuk cari posisi. Enggak. Tetapi justru Tuhan rindu yang paling hebat, yang merasa kuat, justru harus bantu banyak orang menjadi pelayan ada di tempat yang rendah. Kita lihat apa aja sih karya Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita rindu memakainya untuk bisa jadi berkat dalam. Coba lihat ayat berikutnya. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi kebenaran, bukan untuk supaya kita ini merasa paling benar,
tetapi untuk kita bisa menghidupi kebenaran dan bisa membantu orang lain untuk mereka bisa hidup dalam kebenaran. Kuasa dipakai untuk melayani. Kalau kita dipenuhi damai sejahtera, pakailah itu supaya kita tuh kemanapun kita berada menjadi saluran damai sejahtera bagi orang lain. Jadi bukan cuma kita dipenuhi, tetapi kita bisa menjadi saluran damai sejahtera. Bersyukur ya, kalau si Pak ini ada, nggak tahu kenapa selalu bawaannya ada damai. Itu luar biasa. Bukan cuma damai di rumah kita, tetapi kemanapun kita pergi, kita jadi pembawa kedamaian bagi banyak orang. Itu baru namanya engkau menjadi saksi Kristus yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Apalagi kalau dipenuhi sukacita, jadilah pembawa sukacita bagi banyak orang lain. Karena tujuannya Roh Kudus memenuhi sukacita supaya engkau bisa membagikan sukacita itu bagi orang lain. Lihat, yang berikutnya 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi apa? Kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Kalau kita kuat, dikasih kemampuan sama Roh Kudus, kuasa Roh Kudus supaya kita jadi kuat lagi. Tujuannya bukan cuma kita jadi kuat, supaya kita bisa menguatkan orang lain. Amin. Tujuannya bukan cuma kita tuh dipenuhi dengan kasih Tuhan, tapi tujuannya supaya kita bisa mengasihi dan membagikan kasih Tuhan buat sekeliling kita. Tujuannya bukan cuma kita bisa menahan diri, tetapi tujuannya supaya kita bisa membantu orang lain, supaya mereka juga punya penguasaan diri. Kuasa dipakai untuk melayani. Lihat lagi di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi roh Allah penolong, di dalam terjemahan baru dikatakan juga penghibur, yang akan diutus Bapa atas namaku. Dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Kalau Roh Kudus menolong kita, tujuannya supaya kita bisa menolong orang lain. Amin. Kalau Roh Kudus menghibur kita, tujuannya supaya kita bisa menghibur orang lain. Kalau Roh Kudus mengajar kita yang kita nggak tahu jadi tahu, tujuannya adalah supaya kita bisa mengajar orang lain. Kalau Roh Kudus ingatkan kita, tujuannya supaya kita bisa ingatkan orang lain. Tangkap ini. Kuasa dipakai untuk apa? Melayani. Bukan cuma tentang kita. Hidup ini bukan cuma tentang aku, dan aku. Tetapi firman Tuhan ngomong dengan jelas, kalau dipenuhi kuasa, jadilah berkat bagi orang lain. Melayani itu indah loh. Saya belajar, kalau Alkitab sampai menuliskan, kenapa melayani itu begitu indah? Kenapa kok Tuhan suruh kita kalau kita dipenuhi kuasa, kemampuan, keahlian? Tujuannya supaya kita bisa melayani. Coba kita lihat, melayani itu artinya apa sih? Melayani itu artinya membantu dan menambahkan nilai pada kehidupan orang lain. Dalam bahasa Yunani dikatakan dipakai kata diakoneo. Itu artinya kita bantu, kita tambahkan nilai dalam kehidupan orang lain. Yang dulu mungkin nilai sukacitanya, nilai damai sejahteranya, nilai pengetahuannya, nilai apalagi, merasa harga dirinya kurang, yang kurang-kurang. Gara-gara kita hadir, kita layani, mereka jadi naik nilainya gara-gara hidup kita. Itulah panggilan kita. Jadi kuasa itu bukan sok-sok jadi orang merasa hebat, enggak. Kuasa itu untuk melayani. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang yang melayani? Ini indah. Yang pertama, orang kalau suka melayani, sukacitanya itu bertambah. Tuh. Dalam segala perkara, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan, kepadamu yang sudah bekerja keras, yang menolong orang-orang yang tidak kuat. Karena itu harus ingat apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan. Lebih berbahagia memberi, melayani, membantu daripada menerima. Sukacitanya beda loh. Saya suatu kali ketika Roh Kudus tuntun
Ki, bantu orang itu. Padahal dana kami terbatas banget. Tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya sama istri sepakat dengan sebuah nominal. Hati kami sekalipun secara keuangan terbatas, tetapi ketika kami menabur, itu sukacitanya, saya sampai ketawa sama istri, lucunya. Harta kita berkurang tetapi sukacita kita bertambah. Manis. Luar biasa. Memberi itu indah. Karena kita bisa lihat kembali sukacita orang yang mereka dulunya tertekan. Gara-gara kita bantu, sukacita mereka bertambah. Dan mereka jadi punya pengharapan yang baru. Dan itu membuat hidup kita jadi lebih berarti. Lihat. Orang yang suka melayani, sukacitanya itu bertambah. Yang kedua yang saya belajar, orang kalau suka melayani, memakai kuasanya untuk melayani, Tuhan akan menambahkan kepercayaan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Amsal 11:24-25 dikatakan, the world of the generous, orang-orang yang murah hati, yang suka melayani, get larger and larger. Itu dunianya jadi semakin lebih besar dan semakin lebih besar. Orang ya kalau pelit ya, dunianya cuma aku, dan aku, sempit akhirnya. Tapi orang yang suka melayani, dunianya bicara tentang kamu, kalian, semua orang, itu jadi luas, diperluas daerahnya. Dan ini yang menarik, gak cuma daerahnya diperluas, gak cuma pengaruhnya diperluas, tetapi ayat 25 mengatakan, the one who blesses others is abundantly blessed. Orang yang suka melayani jadi berkat akan diberkati. Those who help others are helped. Orang yang suka bantu orang lain akan banyak dibantu orang lain juga. Saya ngalamin dalam hidup saya. Firman Tuhan aja dengan jelas menunjukkan contoh tentang Daud. Karena dia suka melayani domba-dombanya, karena dia suka melayani ayahnya, karena dia suka melayani saudara-saudaranya jadi pengantar makanan. Lihat, dia melayani raja Saul, metik kecapi, bawakan senjatanya raja Saul. Lu lihat orangnya melayani. Suatu kali Tuhan mempercayakan dia, kamu jadi raja, menjadi pelayan bagi bangsa Israel. Lihat, orang yang suka melayani, suatu kali akan dikasih kepercayaan yang begitu besar sama Tuhan dalam hidupnya. Lihat, saya ngalami. Hari-hari ini kenapa Tuhan begitu percayakan banyak hal? Salah satunya karena Tuhan terus menempa dalam hidup saya. Ki, punyailah hati yang melayani, bukan mengintimidasi. Melayani, Ki. Yang berikutnya, yang ketiga, melayani itu juga mendewasakan kita. Galatia 5:22-23. Kalau orang suka melayani, buah-buah roh pun akan keluar dari hidupnya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera yang meningkat, kesabaran. Aduh bener loh, kita tuh kalau melayani orang kadang-kadang gak mudah. Tapi gara-gara ketidakmudahan itu kita jadi sabar. Orang yang kita layani seringkali jengkelin, dikasih tahu sekian kali kok gak mau nurut, gak mau ngerti. Tapi justru disitulah kita jadi sabar mendoakan mereka. Penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat. Melayani itu mendewasakan kita. Saya suatu kali juga ketika melayani dalam keluarga, di dalam pelayanan pujian penyembahan, waduh dibentuk banyak. Tapi justru gara-gara saya melayani, karakter saya yang dulunya aduh sombong banget, karena begitu dikasih banyak kepercayaan, saya dibawa kembali ke titik nol. Tapi disitulah kerendahan hati saya ditempa. Kerendahan hati saya diproses sama Tuhan, dihabisin. Kalau di sini ada mami saya, dia tahu banget prosesnya gimana, gak mudah. Pernah loh ketika saya sedang mau naik ke atas mimbar. Ini sudah tinggal satu tangga terakhir, disuruh turun. Bayangin, itu gak enak banget. Tinggal selangkah lagi naik mimbar, disuruh turun. Katanya, sorry kita gak punya mikrofon buat kamu. Dan nama kamu gak ada di daftar kami. Jadi kamu tolong turun sekarang. Padahal siangnya saya cek sound. Saya harusnya ikutan nyanyi dalam acara pembukaan KKR di sebuah negara. Tapi Tuhan izinkan saya harus turun hari itu. Nangis gak mudah. Tetapi justru disitulah ketika saya melayani, karakter saya diperbaiki sama Tuhan. Saya jadi pribadi yang belajar melayani. Bukan cuma bicara panggung, tetapi dalam keseharian pun saya bisa melayani banyak orang.
Lihat, itu mendewasakan. Markus 10 ayat 45. Sebentar lagi saya akan selesai. Kalian harus mengikuti teladanku, karena aku, Yesus, anak manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang lain, tetapi aku datang untuk melayani orang lain dan memberikan hidupku untuk menyelamatkan banyak orang. Lihat, kuasa yang Yesus punya. Yesus dikatakan dia punya segala kuasa. Pencipta langit dan bumi. Dia punya semuanya, dikaruniakan nama di atas segala nama. Tapi ternyata itu dipakai untuk melayani orang lain. Saya tadi udah banyak kesaksian. Saya cuma mau tutup dengan ini aja deh. Coba lihat berikutnya. Kalau Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasa, itu bukan untuk menguasai atau untuk mengintimidasi, tetapi untuk mengasihi. Bukan untuk unjuk gigi, tetapi untuk melayani, menjadi rendah hati, dan bisa menguasai diri. Kalau Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasa, itu bukan untuk tampak hebat, jadi orang hebat. Enggak, tujuannya untuk jadi berkat. Kalau Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasa, tangkap ini, bukan untuk menjadi orang sakti, tetapi supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Untuk bersaksi. Tangkap ini. Satu ayat terakhir kita akan ulangi, dan sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita baca bareng-bareng boleh? Sekali lagi bersama-sama. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Kita ngomong buat diri kita pribadi. Ya. Biar Roh Kudus pagi hari ini ingatkan kuasa yang Tuhan berikan, yang tanpa batas. Kita dikasih keahlian, kemampuan melakukan hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu dipakai untuk melayani. Amin. Boleh gak sekali lagi ngomong dulu sebelum kita baca ayat ini? Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Pribadimu, kuasamu ada di hidup kami. Kami akan memakainya untuk melayani, untuk mengasihi, untuk menjadi berkat, untuk membantu banyak orang, sehingga mereka mengenal Engkau, ya Roh Kudus. Kita baca ayat ini, Lukas 4, 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 3, 2, 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kasih tepuk tangan pagi hari dimanapun engkau berada. Yes, kuasa untuk melayani. Katakan kuasa untuk melayani. Amin. Coba lihat, kita nanti lagi akan menyembah Tuhan. Coba lihat di sekitar Anda, ada orang-orang miskin yang sedang miskin sukacita. Bantu mereka dong. Bisa jadi mereka juga miskin secara harta. Mereka sedang dalam kesukaran. Roh Kudus sedang kembali ingatkan sama Anda, kuasa untuk melayani. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ada orang-orang yang sedang terikat, dan Roh Kudus kembali ingatkan nama demi nama. Bisa jadi mereka tetanggamu, mereka keluargamu, mereka saudaramu, mereka orang yang kalian kenal, teman kerja, teman sekolah. Roh Kudus sedang ingatkan, kuasa itu diberikan. Sampaikan kabar baik kepada mereka. Gak ada salahnya pagi hari ini, setelah firman Tuhan ini disampaikan, ketika nama-nama itu Tuhan ingatkan kembali, WhatsApp mereka. Katakan kepada mereka, Tuhan mengasihi mereka. Katakan, Tuhan bisa bebaskan kamu. Beritakan pengharapan yang baru sama mereka. Ada orang-orang yang buta, ada orang-orang yang sedang mengalami mungkin masalah di sakit penyakit. Katakan lagu, sampaikan link YouTube bagi mereka.
Katakan firman Tuhan yang bisa menguatkan mereka. Kuasa dipakai untuk melayani. Juga buat orang-orang yang tertindas, beritahukan bahwa anugerah Tuhan ada bagi mereka. Amin. Amin. Mau kita melangkah bersama-sama? Kalau Tuhan ingatkan, taat yuk bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku. Nyanyi bareng-bareng ya. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku. Yes. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Oh, turunlah urapan ke atasku. Amin. Membangkitkan kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Ini kerinduan kami, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan, pakai kami Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Amin. Jadikan Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, katakan seluruh hidupku. Di tatar-Mu menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hatiku, buka hati. Angkat tanganmu untuk jamahan-Mu. Yes. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Bersama-sama angkat suaramu. Oh, oh, oh. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan, katakan terjadi, terjadi di sini. Sekali lagi, oh, ku yakin, amin, Kau hadir di sini. Oh, ku
ku rasakan kuasa yang tidak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan, katakan terjadi di sini. Oh, pemulihan, oh, 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 terjadi di sini. Kami percaya, kami terlalu yakin kuasa-Mu bekerja saat ini, saat ini. Tidak terbatas ruang dan waktu. Roh-Mu Tuhan, Roh yang kudus, Roh-Mu Tuhan, Roh yang lembut, Roh-Mu yang tanpa batas. Oh, tercurah bagi kami, penuhi kami dengan kuasa ilahi, dengan kuasa yang tanpa batas. Oh, Roh Kudus, Engkaulah yang kami rindukan. Oh, pribadi-Mu yang kami perlukan. Ya Roh Kudus, jamah hati kami, ubahkan karakter kami, biar karakter-Mu itu yang terpancar dari hidup kami. Kami rindu, kami memakai setiap urapan kuasa yang Engkau berikan untuk melayani, untuk memberkati, untuk mengasihi, oh, untuk membebaskan mereka yang terikat, menjadi sumber pengharapan bagi banyak orang. Itulah panggilan kami, menjadi sumber kabar baik bagi banyak orang. Itulah panggilan kami. Oh, oh, ya Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau pakai kuasa-Mu untuk melayani. Karena itu penuhkan kami dengan kuasa-Mu, penuhkan kami dengan urapan-Mu. Oh, oh, ya Roh Kudus, oh, kami haus, kami rindu akan Engkau. Oh, ya, yes. Pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, aku berdoa, Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa ilahi. Dan kami mau pakai itu, kami mau melayani banyak orang. Dan ketika kami melayani, Engkau dewasakan kami. Ketika kami melayani, sukacita kami bertambah. Yes. Ketika kami melayani, disitulah tempat di mana kami juga bisa ditambahkan begitu banyak kepercayaan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus jamah kami. Ampuni kami, seringkali kami egois. Seringkali kami memakai kuasa Tuhan justru malah tujuannya buat kami kelihatan hebat dan segala macam. Tapi hari ini kami sadar kuasa-Mu ada untuk kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau begitu manis. Roh Kudus, Engkau begitu manis. Kita pakai 1 menit ke depan, ya kita buka hati lebih lagi. Roh Kudus, Engkau manis, Engkau dekat, Engkau tinggal di hidup kami. Ya Roh Kudus, kuasai kami, pimpin langkah kami, tunjukkan kami hati dan kebenaran-Mu. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Roh Kudus, bawa kami masuk dalam pimpinan-Mu. Kuasai hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Biar kebesaran-Mu, kekudusan-Mu itu yang terpancar. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. We love you Holy Spirit. We need you Holy Spirit. Kami butuh Engkau, kami mengasihi Engkau Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih Roh Kudus. Makasih buat urapanmu yang manis, hadiratmu yang manis pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, katakan, terjadi di sini. Berikan tepuk tangan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus untuk melayani. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Franky Kuncoro. Dan tadi waktu Pak Franky memuji Tuhan, saya merasakan ada seseorang yang dilepaskan Tuhan. Engkau punya otot saraf engkau sakit. Engkau punya otot saraf engkau sakit. Siapa orangnya? Karena waktu engkau memuji Tuhan, engkau merasakan sakit yang luar biasa. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ada seorang wanita. Seorang wanita engkau sakit. Dan ada juga di YouTube, engkau seorang wanita dan seorang pemuda, ada di YouTube. Engkau sampai dudukmu gelisah sekali karena sakit itu saraf engkau. Jika kau orangnya, yakin bahwa Tuhan menyembuhkanmu, yakin Tuhan memulihkanmu. Yakin, harus yakin percaya bahwa hari ini terjadi kemenangan besar untukmu. Hari ini terjadi pemulihan besar untukmu. Mari percaya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Mari YouTube, jika kau orangnya katakan itu saya. Itu saya. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. rasakan kesembuhan sekarang. Rasakan, terima. Kau hadir Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Kuasa Tuhan mengalir atasmu. Kuasa Tuhan mengalir atasmu. Mengalir atasmu. Mengalir. Nyata. Sembuh. Pulih dalam nama Yesus. Pulih sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Rasakan tanganmu. Rasakan pinggangmu sekarang. Rasakan tubuhmu. Kakimu sembuh. Tanganmu coba rasakan sekarang. Karena sudah disembuhkan Tuhan. Ya, rasakan sekarang. Kamu sanggup punya kekuatan untuk berkata sembuh sekarang. Sembuh sekarang. Haleluya. Haleluya. Yes. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku sudah sembuhkan. Aku sudah pulihkan. Mari Ibu Dewi. Ibu Dewi yang berdoa juga. Berapa kata karapasika takarapasika. Syakaralapakaya sikiralapakaya. Poralapakaya syakaralapakaya sikaralapakaya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan anak-anakmu pagi hari ini. Kami rasakan Kau hadir di dalam setiap hati kami Tuhan.
Pagi hari ini Kau hadir Tuhan di dalam setiap rumah-rumah di mana mereka mulai menyembah, memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan, di dalam pujian itu kuasa-Mu bekerja Tuhan. Di dalam pujian itu kuasa-Mu bekerja Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rasakan Tuhan, ada sesuatu yang besar terjadi Tuhan. Membangkitkan setiap umat-Mu pada pagi hari ini, yang mendengar kebenaran firman Tuhan, yang merasakan hadirat Tuhan sejak firman-Mu disampaikan oleh anak-Mu Frankie Tuhan, dan penyembahan diangkat untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat untuk menjamah hati mereka masing-masing, sehingga mereka mulai berbalik kepada kebenaran itu. Dan hamba percaya pagi hari ini Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, kami akan Kau pakai untuk melayani Tuhan. Dengan kuasa otoritas-Mu Tuhan, kami Kau pakai menjadi hamba-hamba-Mu. Dan dengar baik-baik saudara, semua yang ada di dimanapun saudara berada, kami percaya tetesan air mata itu sudah mulai mengalir di dalam hati saudara, menjamah Engkau. Ada beberapa orang yang saat pagi hari ini engkau terikat di dalam hatimu dengan rasa kekecewaan, dengan rasa engkau merasa bahwa engkau hopeless, tidak punya masa depan. Engkau buta. Dengar baik-baik. Engkau ini dikasih Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis akan membebaskan engkau, akan melepaskan engkau. Kalau orang yang kau angkat tangan, yes. Ada beberapa anak muda di tempat di mana saudara berada. Engkau mendengar kebenaran firman Tuhan dan kau punya kerinduan Tuhan. Aku rindu Kau pakai menjadi Allahmu. Aku rindu Kau pakai menjadi saksimu. Tetapi engkau beralasan, aku minder. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, aku minder. Angkat tangan-Mu. Tuhan tidak lihat itu. Tetapi Tuhan akan memberikan kuasa ketidakmampuan itu untuk Kau pakai menjadi saksimu. Dan Kau berkata-kata, aku tidak dapat bicara Tuhan. Aku gagap seperti Musa. Tetapi dengan baik-baik hari ini, Roh Kudus akan memberikan kuasa atas hidupmu. Dan Kau dipakai anak muda. Engkau akan dipakai untuk membangkitkan generasi-generasi anak muda di hari-hari terakhir ini, untuk membangun kotamu, untuk membangun bangsamu, untuk membangun di mana Engkau berada lewat hidupmu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini Engkau mulai komitmen berbalik kepada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya akan berdoa. Repekutus saka pakara lapakuri lapakara. Repekutus sikara lapakara lapa. Repekutus sakara pakara lapakara lapa. Yoel, dengan baik-baik Yoel ya. Yoel, dengar baik-baik Yoel Setiawan. Engkau saat ini serahkan hidupmu. Berulang kali Tuhan menuntut engkau. Tuhan menanti engkau akan dipakai untuk membangkitkan di mana engkau berada. Serahkan hidupmu Yoel, serahkan hidupmu. Jangan kau berdalih-dalih. Hari ini Tuhan katakan serahkan hidupmu Yoel. Karena engkau sudah mengalami kuasa mujizat dalam hidupmu. Tuhan sudah berulang kali nolong engkau, dan Tuhan sudah berulang kali melepaskan engkau. Serahkan hidupmu. Rebekoto saka pakilalabaku namataka. Rebekoto saka pakurilabakan lalapaka. Rebekoto saka lalapaku nalapaka. Setiap anak-anak muda oleh komitmen, Tuhan ini aku Tuhan, ini aku, pakai hidupku. Rebekoto seke lalapaku namatakara. Bapak berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Bapak, Engkau melihat hatinya, bahkan Engkau melihat tetesan air mata mereka Tuhan. Engkau melihat tetesan air mata mereka. Dan hari ini mereka mengambil satu keputusan, satu komitmen di hadapan Tuhan. Untuk Kau pakai menjadi alatmu, untuk Kau pakai menjadi saksimu lewat kuasa Roh Kudus. Saat ini hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, Engkau terlepas, Engkau bebas. Demi nama Tuhan Yesus, engkau bebas dengan rasa
rasa minder, engkau bebas dengan rasa egoisme, engkau bebas untuk saat ini berdalih-dalih dalam panggilan Allah. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, terima kuasa yang dari Maha Tinggi, terima di dalam nama Tuhan. Lepaskan demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, mengalir Roh Kudus, mengalir, mulai membebat setiap luka hati mereka dengan kasih. Membebat luka hati mereka yang penuh dengan kekecewaan. Tuhan, kami percaya, beri hati yang baru untuk generasi anak muda ini. Beri hati yang baru Tuhan, beri hati yang baru Roh Kudus. Jamah Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima itu, terima. Saudara rasakan 1 menit, rasakan Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Jangan rasakan, kau boleh meneteskan air mata. Saudara rasa pertobatan, kau boleh meneteskan air mata itu. Dan kau katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku perlu Engkau, aku butuh Tuhan dalam hidupku. Mulai rasakan. Sampai ini berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terima api daripada Roh Kudus, terima api. Ada satu kebangkitan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima api Roh Kudus, mengalir terus Roh Kudus, apimu Tuhan, api Roh Kudus. Saudara merasakan, ada beberapa orang merasakan ada panas, ada beberapa orang merasakan panas, saudara mulai ya terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih. Ini akan melihat Tuhan karyamu yang besar terjadi atas generasi anak-anak muda ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan lanjutkan. Tuhan berkata, ada seorang wanita, engkau pernah mengandung anak dan kau pernah punya niat atas anak ini kurang baik. Dan sekarang anak ini dalam keadaan kurang sehat. Siapa orangnya? Engkau pernah punya anak, waktu dalam kandungannya, engkau punya suatu niat yang gak baik atas anak ini, punya pikiran jahat. Siapa orangnya? Kurapa si kataka. Ya, ada orangnya. Si kataka rapa. Kami sedang kurang sehat salahnya. Betul? Anak yang saya sebutkan sedang kurang sehat, betul? Ya. Rapa kata karapa. Beliau akan berdoa. Coba anaknya dilihatkan ya. Anaknya dilihatkan. Anak yang kurang sehat tadi. Yes, oke. Ibu tumpang tangan atas anakmu. Dan Bu, sudah minta ampun Bu, minta maaf sama pemutusan. Ya, kamu minta maaf dulu. Karena ada kutuk. Yes, ya. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa, Ibu minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau mungkin Ibu mau menolak, mau menggugurkan, minta ampun terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku putuskan pada saat ini roh tertolak atas kehidupan anak ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh tertolak, segala roh maut aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pada saat ini Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada satu roh kehidupan boleh mengalir, ada satu roh kehidupan mengalir atas anak ini. Demi nama Tuhan Yesus
demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, mulai mengalir, mengalir, jamah Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, alirkan kuasa kesembuhan, alirkan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai anak ini Tuhan untuk menjadi saksimu. Pakai Tuhan anak ini untuk menjadi saksimu. Kuasamu bekerja, mujizatmu masih nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni orang tuanya. Ampuni orang tuanya akan ketidaktahuannya. Ampuni orang tuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, terjadi kelepasan. Hari ini Tuhan, terjadi pemulihan. Opakaralapakaya sekiralapaka. Rebekutu sikiralapanya siapa namanya? Hah? Rosnelly. Kamu berdoa minta ampun sama Tuhan. Apa yang sudah engkau lakukan hari-hari kemarin, Tuhan, kamu minta ampun. Dan hari ini, izinkan Roh Kudus memproses hidupmu. Izinkan Roh Kudus memproses hidupmu. Engkau menjadi anak Tuhan yang baru. Lakukan itu sungguh-sungguh. Lakukan itu sungguh-sungguh. Maka masa depanmu, Tuhan akan bukakan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Lapakata sekira lapaku lapataka. Rebekutu saka pakara lapaki namataku lapaka. Rebekutu saka pakara lapaki naralapaku. Rebekutu sikara lapakara lapaki sabakara lapaku. Eki. Sikara lapaku lapakara lapaki. Rebekutu sekira lapakara lapaki sabaki. Maria, Ibu Maria. Ya, Ibu Maria. Ini ya. Maria Uri. Ya, Maria Uri, dengar baik-baik. Bu Maria Uri. Ibu Maria Uri. Tuhan katakan jangan kau keraskan hatimu. Jangan kau keraskan hatimu. Jangan kau keraskan hatimu. Tuhan saat ini sangat mengasihi engkau. Sangat mengasihi engkau. Apapun keberadaanmu. Apapun keberadaanmu. Jangan kau pakai perasaan, tetapi pakai imanmu. Pandang Yesus yang mengasihi engkau. Yesus saat ini sedang beracara, Roh Kudus sedang beracara dalam hidupmu. Engkau akan mengalami satu perubahan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam anak-anakmu. Saat ini, dengar baik-baik, Roh Kudus sedang datang mengunjungi engkau. Rebekutu saka bakira labaka namataki. Rebekutu sikira labakara ledisa bakira labaka. Bapak kudu lapaka kaya sekira lapakarala. Rebekutu sakarala, semua angkat tangan, saya akan berdoa. Semua angkat tangan. Rebekutu saka bakarala bakur labakara labakara. Lapakarala labakara. Mari Roh Kudus, pagi hari ini Roh Kudus, pagi hari ini kau bekerja dengan caramu sendiri. Hamba-Mu tidak membatasi cara Roh Kudus bekerja. Hamba memberikan kesempatan di mana Roh Kudus yang akan bekerja, menjamah setiap pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima anugerah daripada Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus pemulihan dalam hidupmu, pembaharuan di dalam hidupmu, pembaharuan di dalam hatimu. Demi nama Tuhan Yesus, terbebas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami menantikan kuasa Roh Kudus untuk bekerja dengan luar biasa di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima pemulihan. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari semua angkat tanganmu. Bapak, kau melihat tangan-tangan terangkat Tuhan. Tuhan yang lebih sempurna, pribadi yang sangat mengerti setiap keperluan, kebutuhan kami. Hamba berdoa, biarlah kami angkat tangan sebagai tanda kami berserah, kami percaya bahwa pertolongan datangnya pada Tuhan. Penghiburan, kesembuhan, mukjizat, keselamatan hanya datangnya daripada Tuhan Yesus. Promotion, kekuatan bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Dan biarlah pagi hari kami mau katakan kemenangan sedang terjadi atas kami. Engkau sebagai nakoda, sebagai juru mudi kami,
Engkau yang mengendalikan seluruh hidup kami. Bagian kami beriman, percaya, dan melakukan firman-Mu dengan taat. Tuhan, Kau bertata, berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan di pagi hari ini. Bahkan ada seseorang yang pernah melakukan percobaan bunuh diri pun Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan hatinya. Tuhan pulihkan hatinya. Tuhan pulihkan hatinya. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada beberapa anak yang merasa kesepian dalam keluarganya. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah air mata terus mengalir dari ketanda. Kuasamu sama mengalir. Mengalir pagi hari ini. Tidak ada hopeless. Semua punya pengharapan. Semua punya sukacita baru di pagi hari ini. Di pagi hari ini, mari yang percaya diberkati, sama-sama kita deklarasikan doa berkat kita. Diberkatilah orang yang Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mengangkat tanganmu, engkau diberkati dengan kasih sayang Tuhan. Segala aktivitasmu sepanjang hari-harimu diberkati, sehingga damai sejahtera yang berlimpah turun atas saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berlakulah setia dan adil kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu membuka jalan-jalan baru bagimu. Di dalam nama Yesus, sukacita pagi hari ini mengalir berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, mungkin ada pengumuman? Terus mengalir, Tony Johe terus mengalir. Titik SM, motivasi G, Eva Lupis. Juwita, Mika Chandra, Urapa Sikara Barapa, segala intimidasi, ketakutan saat dia bangun tidur dan tiba-tiba membuat badan, bahkan ada sampai tulang-tulang yang sakit seketika itu Tuhan, oleh darah Yesus. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Franky Kuncoro. Terima kasih Pak, jangan bosan-bosannya bersama dengan kami keluarga besar Father of Church, dengan pemirsa Tom Hales juga. Ya, kami rindu bukan cuma sekali Pak, tapi sering kali memberkati kami dengan pujian-pujian. Mungkin sebelum tutup, mungkin ada yang sedikit yang mungkin baru bergabung. Pak Franky ini seorang pemuji Pak ya, seorang pemuji, penyembah yang luar biasa. Mau bangun pagi, kalau sudah kebiasaannya pasti bangun pagi, betul Pak ya? Ya. Nah, boleh nggak 1 menit Pak, kesaksian sedikit Pak tentang Bapak punya lagu-lagu yang Tuhan berikan untuk memberkati, kan semua ingin Pak. Kita coba kesaksian Bapak di ujung acara Pak. Oke. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan pakai beliau yang hebat ya. Oke Pak Franky. Oke. Jadi saya menulis lagu. Suara saya apa jelas? Oke. Aman? Oke.
Jadi saya menulis lagu itu udah dari umur 13 tahun. Itu pertama kali Wow. waktu zaman masih remaja gitu. Tetapi ya dari pertama kali nulis juga masih on and off gitulah. Kadang nulis, kadang enggak gitu. Sampai akhirnya mulai kuliah di Surabaya, mulai aktif bikin lagu. Nah, singkat cerita, 2014 ini jadi momentum yang luar biasa banget karena saya itu 2014 pindah dari Surabaya ke Jakarta karena punya kerinduan Tuhan kasih visi untuk memperlengkapi para pelayan orang-orang yang bergerak terutama di bidang pujian penyembahan ya untuk memperlengkapi mereka. Saya yakin banget tentang kisah para rasul 15 gitu loh. Di situ dikatakan bahwa kalau Pondok Daud itu dipulihkan maka penuaian akan terjadi dengan begitu luar biasa banget gitu. Itu yang saya percaya karena itu memang para penyembah ini orang-orang juga yang melayani juga harus dipersiapkan. Nah, ketika 6 bulan pindah ke Jakarta itu nggak mudah. Yang awalnya semangat gitu kan, tapi 6 bulan nggak lihat apa-apa gitu terus. Waduh ini gimana ya mau bangun sekolah, mau bangun timnya nggak ada, kantornya nggak ada. Yang awalnya semangat juga akhirnya udah deh rasanya balik aja deh ke Surabaya lebih enak, lebih nyaman gitu. Itu momen yang nggak mudah gitu dan belum lagi istri saya waktu itu memang lagi habis keguguran, jadi secara apa ya, ya keluarga kami waktu itu cukup apa ya dinamis gitu, roller coaster gitulah, ada aja pokoknya. Nah, rasanya setiap Senin waktu itu tuh udah pengen pulang Surabaya tuh, Minggu denger khotbah, Senin pengen pulang Surabaya, serius itu yang kami alami. Tapi sampai akhirnya di satu pagi bulan Oktober 2014, saya di tengah keterbatasan gitu, saya menghampiri Tuhan. Saya cuma ingat satu ayat Ibrani 4 ayat 16 ya. Em, di situ dikatakan sebab itu dengan penuh keberanian mari kita menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk bisa mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah, ayat itu begitu kuat dan akhirnya saya ambil gitar saya mulai bermazmur gitu kan. Saya mulai bermazmur tiba-tiba nyanyi aja gitu dan tiba-tiba ngambil gitar gitu tiba-tiba keluar kata-kata baca firman. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Itu Ibrani 4:16. Nah, ketika saya terus nyembah, nyanyi, terus nyanyi dan nyanyi, tiba-tiba itu ada satu perkataan yang begitu kuat, perkataan iman. Tiba-tiba kata-kata itu berkata, Ki, percaya kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Ya udah, aku lanjutkan aja. Nyanyi terus, nyanyi, dan tiba-tiba nyanyi aja, keluar tuh kata-kata. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jadi singkat cerita, Oktober 2014 lagu itu tercipta. Tapi ketika lagu itu tercipta, apakah jawaban yang saya mau itu tiba-tiba dibukakan pintu sama Tuhan apa enggak? Saya ngomong enggak. Tapi yang luar biasa ketika saya menyembah Tuhan pagi hari itu, dari ketakutan itu jadi ketenangan, dari kebingungan jadi punya tuntunan Tuhan apa yang perlu dilakukan. Amin. Gitu loh. Penyembahan itu tuh yang paling penting adalah keintiman dan menghasilkan ketenangan. Buat saya itu udah berkat yang luar biasa banget. Kalau hati tenang, pikiran jernih, kita tuh jadi bisa mikir dengan apa ya? Dengan baik, dengan lancar gitu. Jadi bisa mulai mendengar pesan Tuhan jadi lebih clear. Nah, 4 bulan setelah itu singkat cerita, saya dikasih support gitu sama seseorang, akhirnya punya kantor tuh, punya tim. Wah, 2015. Tapi 2016 kantornya tutup. 1 tahun doang, kantornya bablas. Nah, ketika 2 tahun sudah saya berjuang di Jakarta, itu saya ngerasa udah berat ini. Jakarta memang kejam beneran. Ini nggak gampang ini di Jakarta. Sampai akhirnya saya ke Surabaya. Waktu itu memang lagi ada acara di Surabaya. Saya sudah cari rumah di Surabaya. Udah pulang aja deh. Kali ini pulang udah. Saya ngomong sama istri saya yang kalau dulu kamu yang ngajak pulang aku ke Surabaya, kali ini aku yang ngajak pulang kamu ke Surabaya. Pulang aja yuk ke Surabaya. Kita cari rumah, udah. Nah, ketika di tengah usaha cari rumah, tiba-tiba istri saya tuh ngomong kayak gini, yang aku nggak mau pulang ke Surabaya. Loh aneh, dulu kan kamu pengen pulang. Iya sekarang udah beda, aku kok nyaman di Jakarta. Dan gini loh, ini yang luar biasa. Istri saya ngomong kayak gini. Kamu ini 2014 nulis lagu kemenangan terjadi di sini. Kemenangannya belum terjadi dengan luar biasa kok sudah mau pulang yang kamu ini. Kamu lagu nggak jago ngalamin. Wah, itu perkataan istri saya tuh nampar saya beneran. Itu tuh kayak aduh bangunin saya. Akhirnya iman saya kembali bangkit. Saya akhirnya ngomong sama istri saya, udah yang
kita akan mengalami kemenangan. Caranya gimana nggak tahu. Ya udah, setiap pagi kita bangun misbah deh, dengan begitu kuat, begitu indah sama dengan Tuhan. Singkat cerita, hari-hari itu tuh wah, bener-bener kami tuh ngalamin apa ya, sukacita yang luar biasa banget, sekalipun masih belum tahu kemana. Singkat cerita, saya cuma dituntun Tuhan untuk mempersiapkan presentasi. Tanpa tahu presentasi itu bakal dibawa ke siapa, beneran. November 2016 tiba-tiba saya dipertemukan sama pemilik dari Plaza Indonesia. Akhirnya kita ngobrol, langsung dia ngomong kayak gini, Ki, udah kamu nggak perlu cari tempat lain lagi, kamu pakai tempat di sini aja. Hah? Saya bingung. Maksudnya tante gimana? Udah kamu bangun sekolah pujian penyembahan kamu di Plaza Indonesia. Tunggu dulu tante. Sebentar tante, kenapa? Saya udah cari tempat kemarin 200 juta per tahun aja nggak sanggup. Ini kan harganya 200 juta per bulan tante. Tante sanggup saya. Itu saya ngomong apa adanya gitu loh, nggak kuat lah gitu loh. Terus tapi dia ngomong enggak, visi kita sama. Yuk kita bangun bersama-sama. Kita mau bangkitkan penyembah untuk Indonesia. Wah, akhirnya singkat cerita, Januari 2017 sekolah itu mulai jalan, bikin masterclass yang ngisi ada Pak Williar, Pak Kris Manusama, dan begitu banyak orang-orang yang jadi dampak di dalam pelayanan pujian penyembahan. Dan gak cuma itu, di bulan Januari 2017 lagu Kemenangan Terjadi itu dirilis di album solo saya. Padahal 2015 lagu itu udah dirilis di sebuah album gereja lokal yang lain di mana saya tertanam waktu itu. Tetapi memang kok rasanya belum mengglobal. Ternyata saya belajar loh. 2 tahun, selama 3 tahun lah. Tuhan itu kalau mau kasih kepercayaan sama orang, itu biasa karakternya dibentuk dulu. Soalnya buat apa kalau kita nggak siap? Itu kayak saluran, bocornya banyak, kerannya dibuka percuma. Airnya akan kemana-mana. Tapi kalau kita mau jadi saluran berkat itu, mungkin ada yang lubang-lubang harus ditempel dulu sama Tuhan, diperbaiki, diganti jadi baru dulu. Sampai kita siap baru kepercayaan datang. Gitu. Jadi kalau hari ini rasanya kok aku gini-gini aja ya. Percayalah, itu artinya kita sedang dipersiapkan. Jadi jangan ngomel. Karena ada musim persiapan, ada musim namanya musim kepercayaan. 2017, wah itu luar biasa banget. Banyak hal nggak masuk akal. Singkat cerita, Kemenangan Terjadi di sini, lagu itu jadi berkat di mana-mana, jadi viral gitu. Saya dikirimin sama teman-teman saya. Suatu kali Edwardson lagi pelayanan di sebuah kota, ngirimin saya video. Ki, ini lagumu ya? Wah ini jadi berkat loh di Kalimantan. Saya masih ingat banget dia cerita kayak gitu. Bobby Fabian kontak saya, Ki ini lagumu gitu. Sampai dia bercandain sama saya, aduh Ki kamu tuh loh, kenapa sih aku tuh iri sama kamu. Bobby suatu kali ngomongin, kenapa kok iri? Kenapa kamu yang tulis Kemenangan Terjadi di sini, harusnya aku gitu. Yang bercanda kita sesama penulis lagu kadang-kadang kayak gitu. Walau itu jadi berkat. Dan sampai hari ini saya merasakan begitu indahnya Tuhan dan tuntunan Tuhan. Jadi saya cuma bisa ngomong ya, hari ini dibalik semua lagu yang saya tulis itu ada kisah-kisah berdarahnya ya. Jadi jangan lihat kemenangannya, karena dibalik kemenangan itu ada salibnya ya. Jangan lupa itu aja. Itu luar biasa ya. Wow. Ya. Terima kasih Pak Franky. Iya, seperti sama-sama. kita pada dengan kesaksian Pak Bobby Fabian juga di program kita sama Pak ya. Berarti di balik sebuah lagu ada tangisan air mata Pak ya. Pasti. Ya. Jadi sepakat ya, meskipun orang bilang kita semua hebat, di saat hebat dipakai Tuhannya tetap ada air mata ya Pak ya. Harus, karena itu menunjukkan bahwa kita masih manusia dan kita butuh. Masih manusia ya. Pasti ada proses salib yang berdarah-darah ya Pak ya. Harus ada. Ya. Jadi semua jemaat jangan berpikir bahwa saat ini Pak Franky boleh menikmati berkat Tuhan bukan berarti langsung instan, langsung meroket. Tidak, ada proses jalan salib yang sama atas setiap kita untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Sepakat ya? Amin. Oke, selamat pagi Pak Franky. Boleh Selamat pagi dibuka semua. unmute-nya, mungkin jemaat mengucapkan terima kasih semua untuk Pak Franky Kuncoro. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Franky, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih. Tuhan Yesus.